Salam, saudaraku yang kekasih. Jumpa kita dalam channel yang sama. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, yang menyertai kami, menaklukkan roh-roh jahat, roh-roh setan dari tengah-tengah dunia ini. Sebagai salah satu pertanda bahwa Tuhan menyertai kami. Berkati kami Tuhan, mendengarkan sabdamu, terlebih menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di sore hari ini hingga malam hari terambil Lukas 11 ayat 14. Dikatakan firman Tuhan, pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar dari orang bisu itu, dapatlah ia berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekitar bicara tentang mengusir roh jahat, setan-setan dari orang-orang yang termasuk bisu seperti firman Tuhan yang kita dengarkan dalam Markus 11 ayat yang ke-14 ini, membuat ahli Taurat dan orang Farisi semakin ngeri, semakin merasa terkritisi status dan fungsinya oleh kehadiran Yesus Kristus. Karena mereka tidak mampu pernah mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Karena mereka tidak pernah mampu untuk mengusir roh jahat dari orang-orang yang sudah kerasukan roh jahat. Malah Yesus mampu mengusir roh-roh jahat setan dari manusia dan memindahkannya kepada babi-babi yang ada di sekitar pekuburan itu. Dan karena itu babi-babi itu meloncat ke danau sambil mereka tenggelam dan matilah mereka di sana. Yang mau dikatakan bahwasanya kegelisahan orang-orang terkemuka dari penganut agama Yahudi itu melihat bahwa Yesus melebihi apa yang bisa mereka lakukan, padahal mereka merasa lebih hebat dari Tuhan Yesus ketika itu. Maka mereka juga menuduh Yesus adalah orang yang mengusir setan, tapi memakai kuat kuasa Beelzebul, kepala kampung penghulu setan, untuk mengusir setan-setan itu. Karena itulah Yesus mengatakan bahwasanya kalau dia tidak mau mengalahkan setan-setan, iblis-iblis, tidak bisa mau fight dengan penguasa-penguasa, tidak bisa fight dengan orang-orang yang menganggap hebat dirinya, dia termasuk orang-orang yang belum menerima Yesus dengan sesungguhnya. Orang-orang itu sudah melihat Yesus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa kekuasaannya, tapi itu juga nggak mau menerima Yesus, menolak Yesus, bahkan mencurigai Yesus memakai tenaga-tenaga Beelzebul untuk mengusir setan-setan itu. Pada firman Tuhan pada kesempatan ini memperlihatkan termasuk Yesus mengusir setan roh jahat dari seseorang yang membuat seseorang itu bisu, tidak bisa berbicara. Tapi ketika Yesus mengatakan dalam nama Allah Bapa, engkau keluar, lalu sembuhlah orang yang kerasukan setan itu, maka dia pun otomatis mampu berbicara. Orang banyak selain orang-orang yang iri hati kepada Yesus mulai takjub melihat keadaan itu, mulai percaya menerima Yesus secara total sebagai Allah yang sempurna, yang punya kuat kuasa. Walaupun orang-orang pembesar-pembesar dari kalangan orang Yahudi menolak, malah mengecam Yesus karena kuat kuasa yang sudah mulai kelihatan dalam dirinya. Sebenarnya dalam sisi lain, itu sebabnya dikatakan oleh Markus dalam pasal 3 ayat 30-35 bahwasanya mereka sama dengan yang menghujat Roh Kudus, karena mereka sudah melihat Yesus berkuasa menyembuhkan, ada bagi dia cinta kasih yang dari Allah, tapi mereka tidak mau mengakui dan tidak menerimanya. Orang yang melihat merasakan kuasa Allah tapi tidak mengakuinya, termasuk dalam konsep orang Yahudi yang sudah menolak Roh Kudus. Terhindar itu dari kita. Mari kita buka hati pikiran sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, menerima kuasa Allah.
dalam nama Yesus yang mampu menyembuhkan itu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sembuhkanlah bukan hanya yang bisu, tapi sembuhkanlah Tuhan pandemik Corona 19 di dunia ini. Sembuhkan hati pikiran kami yang sakit, yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Satu sakit apapun dalam diri mereka, satu sakit apapun yang melanda hati pikiran mereka, dalam nama Yesus Engkau menyembuhkannya. Amin.